Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Eh, Pernah nggak sih kita mikir kalau setiap orang itu punya caranya sendiri, ya nggak? Ada yang orang bercara A, ada orang bercara B, bercara C, dan seterusnya ya. Dan apa ya? Koyok-koyok oh ya, apa ya? Koyok-koyok itu apa ya? Seakan-akan ini tuh menjadi validasi kita untuk dapat menyalahkan orang lain, menyalahkan cara orang lain. Misalkan caraku B itu, wah ada orang cara A ini. Kamu salah loh bro. Harusnya cara B yang benar. Cara A itu salah. Misalkan ada orang cara C ya, wah, ngapain cara C? Cara B yang paling benar. Cara B itu adalah cara yang paling sempurna bro. Cara yang paling terakhir ini. Misalkan kayak gitu. Misalkan cara. Dan apa ya? Ini kita harus memandang sebagai hal yang utuh ya teman-teman ya, bukan hal yang terpisah dulu, karena setiap cara itu terpisah, maka sangat mudah untuk memisahkan sesuatu yang sudah terpisah, ya nggak sih? Ya nggak, kamu membandingkan cara A dan cara B itu sangat mudah, hal yang paling mudah dilakukan, karena cara A sama cara B itu pasti beda wis, ya pasti bisa dibandingkan, kecuali membandingkan cara A dan cara A, nah itu kan sulit kan, karena kan sama caranya, kurang lebih seperti itu ya. Lah, kita harus utuh gitu. Itu aja, kita harus utuh. Nah, utuhnya itu di mana? Utuhnya itu kita harus menyadari perbedaan itu yang pertama, dan itu menurutku cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Karena itu sudah berbeda. Jadi kita hanya menyadari saja. Itu cara yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita itu bebas untuk tidak menyukai sesuatu. Iya enggak? Aku tidak gini, aku tidak menyuruhmu untuk melakukan, misalkan menerima cara A, padahal caramu B ya, menerima cara A dan melakukan cara A. Aku tidak menyarankan itu, karena setiap orang punya bunganya masing-masing. Ya bungaku cara B, bungamu cara A. Jadi silakan. Dan aku bebas untuk tidak menyukai cara A, tidak menyukai cara A. Nah, tapi jangan menolaknya, jangan membencinya. Tidak menyukai itu nggak apa-apa, itu adalah pilihan. Tapi untuk membenci itu bukan pilihan, itu penyakit. eh ini aku bahas itu ya, bahas yang lebih agak menjurus ya. Tolong tolong disiapkan mindnya, pikirannya. Ada fenomena dua negara yang berperang. Ada fenomena dua negara yang berperang. Satu dengan cara A, satu dengan cara B ya. Dan yang pasti ya, orang berperang itu selalu memiliki motif tertentu. Motif ingin diisi, ingin dipenuhi keinginannya, ya nggak sih? Entah dua belah pihak itu, misalkan negara A dan negara B gitu ya, dan ini terjadi ratusan tahun misalkan seperti itu, dan kita mengamatinya, menyaksikan peperangan itu, menyaksikan pembantaian di negara A, penduduk negara A dibantai negara B, dan penduduk negara B dibantai negara A, itu kan hal yang lumrah ya, karena perangnya memang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang dia memilih cara A, menyukai cara A, ini negara A, nggak menyukai negara B, akhirnya dia benci dengan negara B, dia memboikot apapun yang berkaitan dengan negara B. Apa ya, itu tidak berpengaruh banyak sih sebenarnya, karena ketika kamu membenci sesuatu, sesuatu itu memang seperti itu. Misal ya,
Aku membenci nih matahari ini terbit dari selatan misalkan. Aku mau matahari terbit dari utara. Nggak mau tahu, aku nggak mau tahu. Aku benci benda-benda yang disinari matahari yang dari selatan. Aku maunya dari utara. Itu kan nggak menyelesaikan sesuatu ya guys. Ya matahari memang seperti itu. Peperangan negara A dan negara B memang seperti itu, dan kamu tahu uh, awal mula konflik itu berjalan. Cuman yang jadi problem adalah kebencianmu. Yang jadi problem adalah penolakanmu. Itu yang jadi problem. Aku tidak menyalahkan kamu menyukai apa dan tidak menyukai apa, tapi kebencian itu loh yang apa ya? Yang menjadikan perang ini semakin lama. Iya enggak sih? Perang itu kan apa diciptakan oleh orang-orang yang saling benci. Kamu benci sesuatu, kamu benci negara B itu nggak menyelesaikan perang. Gini deh, misalkan gini deh. Ini aku analogikan yang halnya mudah. Yang sering aku analogikan di postingan Toporoso, story Toporoso. Ada orang yang suka durian, buah durian nih. Kenapa aku pilih buah durian? Karena buah durian itu sangat-sangat dikotomis. Ada orang yang suka banget, ada orang yang nggak suka banget. Itu kan menarik ya. Buah durian misalkan. Ada orang yang suka buah durian. Aku nggak suka buah durian. Honestly aku nggak suka karena aku nggak suka baunya. Jadi aku memilih untuk tidak menyukai durian. Oke ya. Tapi ada temanku yang sama nggak suka durian, cuman dia tarafnya itu lebih ke benci. Sehingga lebih ke fobia, semacam ketakutan yang sangat-sangat tinggi. Itu penyakit bro, itu penyakit. Tidak menyukai dan menyukai itu it's okay, tapi kalau udah benci itu penyakit. Aku nggak membenci apapun dengan durian. Aku sangat mengagumi bentuknya, duri-durinya, bagaimana buahnya itu terbentuk. Aku tidak menolak eksistensinya. Aku tidak memboikot produk-produk yang berkaitan dengan durian. Aku tidak memboikot, silakan beredar ya, silakan terserah. Tapi aku tidak memilih untuk menyukai durian. Ini kan soal preferensi, soal apa ya? Soal itu aja, apa kecenderungan aja. Misal ya, aku support negara A gitu. Aku support sekali negara A. Karena cara-caranya oke, dan awal konfliknya itu sebenarnya negara B yang berkonflik. Sehingga menciptakan perang berkepanjangan. Tapi aku tidak sama sekali membenci negara B. Aku tidak sama sekali menolak apapun yang berkaitan dengan negara B. Cuman aku tidak memilih, itu aja. Iya nggak sih? Orang-orang itu terjebak di ketika kamu nggak suka sesuatu, kamu itu otomatis benci. Orang itu tidak bisa membedakan antara suka dan tidak suka. Orang-orang tidak bisa membedakan antara tidak suka dan benci. Sehingga dunia menciptakan kebencian. Dunia menciptakan banyak kebencian untuk itu. Yang itu tidak terputus, rantainya itu sulit terputus ya, karena kamu mengira ketika kamu nggak suka sesuatu kamu harus membencinya, padahal enggak. Ketika kamu tidak menyukai es teh, ya udah nggak usah pesen es teh, ya enggak sih? Ya pesen aja kopi atau jus melon. Nggak usah menolak keberadaan es teh, dan nggak usah memboikot restoran-restoran, warkop-warkop, kafe-kafe yang menyediai es teh. Apa gunanya? Ya nggak sih? Maksudnya apa ya? Maksudnya aku bukan mengarahkan ke hal-hal yang gimana ya. Aku bukan menistakan hal-hal yang gimana. Bukan bukan mengesampingkan mengesampingkan korban-korban yang ada di negara A. Pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh negara B. Aku tidak mengesampingkan itu ya. Aku terima fakta itu. Aku terima realitanya. Cuman aku tidak membenci itu.
Aku tidak membenci pembunuhan, tapi aku tidak menyukainya. Jadi aku memilih untuk tidak membunuh. Paham nggak maksud? Eh, apa ya? Ini mudah sebenarnya teman-teman. Cuman kita aja yang terbiasa terbiasa bahwa yang tidak suka itu benci gitu. Padahal I don't hate it, but I don't like it. Just I don't like it. Aku tidak menyukai itu aja. Misalkan ya, ada orang yang nggak suka gondrong, ya nggak apa-apa, nggak usah gondrong. Tapi jangan membenci orang yang gondrong gitu loh. Ada gondrong ini aku. Misalkan seperti itu. Dan jangan apa ya? Bolehlah sekali-kali menasehati. Bolehlah sekali-kali kita men-share cara kita. Durian itu enak loh, Bro. You have to try. Itu raja buah. Istilahnya itu raja buah. Kamu harus coba. Tapi aku nggak suka. Ya udah nggak usah dipaksa. Ya kalau ada orang yang nggak suka durian, ngapain kamu mencoba orang lain menyukainya? Ini kan sama aja kamu menjajah semua orang. Kamu mengekspansi egomu yang kamu anggap itu benar. Padahal itu belum tentu benar. Misal ada orang yang beragama. Dia tidak ibadah, katakanlah beragama Islam ya, tidak ibadah sholat. Ya, kamu nggak boleh membenci orang-orang seperti itu. Kamu tidak menyukainya, it's okay, tapi jangan membenci. Memang ketika ada orang yang Islamnya kaku banget gitu ya, atau Hindunya kaku banget, Kristennya kaku banget, strict banget, ya nggak perlu dibenci. Kalau kamu memang nggak suka, ya udah nggak suka. Jangan pernah membenci orang lain, jangan pernah membenci sesuatu hal. Itu penyakit, cuy. Itu penyakit, cuy. Gak bisa kamu kamu mengoleksi penyakit yang bernama kebencian. Kamu bebas mengoleksi tata cara yang suka dan tidak suka. Tapi sekali lagi jangan mengoleksi kebencian. Itu adalah bibit peperangan jangka panjang. Dan itu sulit dihilangkan kalau kamu sudah terjebak di situ. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Kalau nggak suka ya nggak usah, ya nggak suka. Kalau mau mengutarakan ketidaksukaanmu itu oke. Tapi ketika pembicaraan itu diintervensi dengan orang yang suka, ya kamu nggak harus membuat orang itu agar suka, ada agar tidak suka, sorry, agar tidak suka. Setiap orang punya apa ya, keunikan sendiri, punya bunganya sendiri. Jadi please jangan saling menyalahkan berdasarkan rasa benci. Itu bibit peperangan jangka panjang. Cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Selamat beristirahat dan selamat bersenang-senang.